AST-836 membawa pertarungan ke pintu mereka, sekelompok orang yang merosot. King Sui memandang Yun Duan. Dia melihat penampilan jinak seperti itu pada wanita dewasa dan elegan seperti dia. Dia adalah wanita paling cantik di kota binatang surgawi, bahkan Long Lingyun tidak bisa dibandingkan dengannya. Namun, King Sui lebih kagum dengan nasib di antara mereka berdua. Tanpa peristiwa di Istana Surgawi, dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi hari ini. Nasib adalah hal yang menakjubkan dan misterius. Seseorang tidak dapat melihat atau menyentuhnya. Itu hanya mengherankan seseorang pada waktu-waktu tertentu, seperti pada saat ini. Melihat Yun Duan yang pemalu seperti biasanya, King Sui mengalihkan pandangannya. Yang lain telah memperhatikan hubungan ambigu mereka. Mereka tahu bahwa ini adalah pertama kalinya wanita muda cantik dari klan Yun benar-benar menunjukkan ekspresi jinak seperti itu kepada seorang pria. Jangan sampai kita tunda. Ayo pergi ke Huwei Adventure Guild sekarang. King Sui berkata dengan lembut, melihat Yun Duan mendapatkan kembali ketenangannya. King Sui, Huwei, percaya padaku. King Sui berkata dengan lembut. Dengan satu gerakan, burung apinya muncul di langit. Banyak orang dikejutkan oleh panggilan yang menusuk telinga dari burung api yang besar. Suara jernih dari burung api jauh lebih menakjubkan dan agung daripada binatang iblis rata-rata lainnya. Paman, Bibi, aku akan membawa Yun Duan ke Huwei Adventure Guild dan mengakhiri banyak hal. Anda tidak perlu khawatir. Saya tidak akan membiarkan apapun terjadi pada putri Anda, kata King Sui kepada pria parubaya yang tampak ilmiah dan istrinya, tersenyum. Oke, Bibi tidak akan menghentikanmu dan tidak akan mencoba menghalangimu, tapi tolong berhati-hatilah. Ada air mata kebahagiaan di wajah istrinya yang cantik. Dia mengatakan ini sambil menatap King Sui dengan gembira. Setelah mengakui yang lain dengan anggukan, King Sui memegang pergelangan tangan seputih salju Yun Duan dan melompat ke langit, mengendarai Firebird-nya. Yun Duan tidak bisa menahan gemetar sedikit. King Sui tidak bisa menahan perasaan bahwa wanita adalah keajaiban. Meskipun mereka tidak akrab satu sama lain, mereka telah melakukan kontak awal. Meskipun tahun-tahun telah berlalu, dia bisa menggerakkan emosinya hanya dengan memegang pergelangan tangannya. Dia tidak tahu apakah dia harus senang atau kecewa. Biasanya, dalam situasi ini, seseorang akan merasa gugup dan malu, tidak tahu apakah pihak lain akan menerima atau menolaknya. Tetapi dia merasa cemas karena dia memiliki emosi seperti itu ketika dia memikirkan apa yang dia katakan sebelumnya. Ternyata dia juga punya perasaan padanya. Jika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia merindukannya dengan sedih tetapi kadang-kadang dia akan memikirkannya dan bahkan memiliki dorongan untuk mencarinya. Yun Duan memberi King Sui petunjuk dan burung apinya merentangkan sayapnya dan menghilang dari pandangan orang banyak. King Sui dan Yun Duan berdiri berdampingan di punggung Firebird-nya. Angin sepoi-sepoi bertiup saat lengan baju mereka berkibar di belakang mereka. Gaun Yun Duan menari-nari tertiup angin, membuat wajahnya yang anggun dan halus menjadi lebih tenang dan anggun. Terima kasih. Yun Duan berkata kepada King Sui lagi. King Sui berbalik untuk melihat wanita yang berdiri di dekatnya. Di masa lalu, mereka berpisah dengan melukai satu sama lain. Namun, ketika mereka bertemu lagi, mereka tampaknya menghargai perasaan di antara mereka. Kamu mengatakan itu berkali-kali. Anggap saja seolah-olah aku berhutang budi padamu. Sebenarnya, aku juga memikirkanmu. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya selalu merasa bahwa saya berhutang sesuatu kepada Anda dan saya hanya ingin melihat bahwa Anda hidup dengan baik. King Sui tersenyum ketika dia melihat ke kejauhan. Mendengar kata-kata King Sui, Yun Duan tersenyum, menunjukkan lekukan lembut bibirnya yang sangat memikat. Kamu sudah dewasa, kata Yun Duan sambil menatap King Sui. King Sui tercengang sesaat sebelum dia tersenyum, kamu juga telah banyak matang sejak saat itu. Apakah saya sudah tua sekarang? Tanya Yun Duan dengan lembut, dia terdengar sedikit cemas. Dia memang lebih tua dari King Sui jadi dia sedikit khawatir tentang itu. Meskipun dia masih bisa dianggap muda, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit canggung. Tidak, bagaimana bisa wanita tercantik di kota Heavenly Beast menjadi tua? Ketika semuanya selesai, saya akan memberi Anda sesuatu, itu akan memperpanjang penampilan awet muda Anda 30 tahun lagi. King Sui tertawa ringan. King Sui, kamu sangat kuat sekarang. Tidak ada seorang pun di Istana Surgawi yang lebih kuat dari Anda. Mengingat saat-saat ketika Anda bertarung dengan bocah kaya itu sepertinya sudah lama sekali. Yun Duan memiliki perasaan yang tak terlukiskan mengingat peristiwa masa lalu itu. King Sui, itu ada di sana. Tepat ketika King Sui hendak berbicara, Yun Duan menunjuk ke kompleks di kejauhan yang terlihat mirip dengan Cloud Adventurer Guild. Ayo turun di sini.
King Sui tidak tinggal di Firebird-nya tetapi menarik Yun Duan bersamanya saat mereka melompat ke bawah menuju Hu Wei Adventure Guild. Dia sengaja memegang tangannya yang seperti batu giok dengan erat. Ketika mereka berada di udara, Yun Duan menatap pria yang tak terlupakan di sisinya. Dia sudah percaya bahwa dia akan membawa keberuntungannya. Dia tidak membutuhkan ketenaran dan uang tetapi dia tidak tahu apakah dia tahu apa yang dia inginkan. Firebird-nya memanggil dengan keras, dengan cepat memperingatkan banyak anggota di Hu Wei Adventurer Guild. Ketika King Sui mendarat di halaman dalam, banyak orang muncul di dekat mereka. Cepat, beritahu kepala, mereka dari Cloud Adventurer Guild. Katakan saja padanya bahwa Yun Duan telah tiba. Mengapa penatua hebat tidak kembali? King Sui dan Yun Duan berdiri di tengah halaman memandangi orang-orang yang mengelilingi mereka. Ketika King Sui mengamati kekuatan mereka, dia tahu bahwa mereka hanyalah gerombolan biasa, jadi dia ingin menunggu anggota inti dari Guild Petualang Hu Wei. Nona Yun Duan, Anda tidak sabar untuk menikah, jadi Anda datang lebih awal ke Hu Wei Adventurer Guild kami, kan? Setelah waktu yang singkat, lebih dari 10 orang mendekati mereka dari kejauhan. Mereka semua seusia Hu Yuanxing. Mereka mungkin adalah cucu dari klan Hu. Kakak kedua, kakek benar-benar terlalu berlebihan. Dia sudah sangat tua dan dia memiliki begitu banyak wanita. Sekarang dia bahkan tidak akan menyerah pada wanita paling cantik di kota binatang surgawi. Saya merasa marah bahkan sebagai cucunya, kata seorang pria yang tampak ceroboh. Kakak ketujuh, kakek hanya menikahi wanita ini sebagai langkah strategis. Selain itu, kakak laki-lakinya dibunuh oleh wanita ini. Apakah Anda pikir dia akan memiliki kehidupan yang baik tinggal di sini? Ejek kakak kedua sambil menatap Yun Duan. Jadi kakak kedua, kamu mengatakan bahwa meskipun dia adalah istri kakek, dia hanya seorang tahanan. Hehe, pemuda berbaju merah itu tertawa. Apa yang harus kita lakukan jika wanita itu bunuh diri di sini di Hu Wei Adventurer Guild, kata saudara ketujuh dengan cemas. Jangan khawatir, dia tidak akan punya kesempatan. Dia tidak akan mati, karena dia sudah setuju untuk bergabung dengan kita, itu berarti dia takut kita akan berurusan dengan keluarganya dan anggota Guild Petualang Awan. Kita hanya perlu menggunakan keluarganya untuk melawannya dan dia akan melakukan apapun yang kita inginkan, kata pria itu licik. Dari percakapan mereka, King Sui merasa bahwa pria yang dipanggil saudara kedua itu adalah anggota inti. Senyum kejam melintas di wajahnya saat Yun Duan marah. Sangat menakutkan untuk memikirkan apa yang akan terjadi tanpa King Sui. King Sui menatap pria di depannya. Mereka tampak halus tetapi mereka hanya binatang buas dengan kulit manusia. Dengan jentikan lengan bajunya, dia menembakkan Code Steel Needle. Meskipun agak jauh, pria itu tidak bisa mengelak dengan tingkat kemampuannya saat ini. Pria itu bahkan tidak menyadarinya. Dia hanya merasakan sensasi dingin di dahinya dan langsung kehilangan kesadaran. Yang lain baru menyadari ada yang tidak beres ketika pria itu jatuh ke tanah. Kakak kedua sudah mati. Mereka membunuh kakak kedua. Aliran darah segar mengalir dari tengah dahinya dan begitu saja pria itu meninggal. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba merasa kedinginan sampai ke tulang. Mereka bahkan tidak menyadari ketika lawan menyerang dan saudara mereka terbunuh. Selanjutnya, pria itu adalah yang terkuat di antara mereka. Jelas bahwa pemuda di depan mereka adalah pelakunya, karena Yun Duan tidak akan berani melakukan itu dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Karena dia datang ke sini untuk membunuh, tidak perlu menyayangkan kelompok degenerasi di depannya. King Sui mengangkat kedua lengannya dan ledakan tajam terdengar di udara. Para pemuda klan Hu segera mati, bahkan tanpa satu pun yang selamat. Pada saat yang sama, 10 tetua berlari keluar. Ketika mereka melihat anggota keluarga mereka yang lebih muda yang meninggal tergeletak di mana-mana. Mereka bergegas ke King Sui dan Yun Duan dengan marah. King Sui bertindak seperti tidak ada yang terjadi. Dia memandang lelaki tua yang mirip dengan Hu Wenlong. Pria itu juga tinggi dan berotot tetapi dia tidak memiliki agresi yang dimiliki Hu Wenlong dan malah memiliki kelihayan. Ada banyak orang lain yang juga mirip dengan Hu Wenlong. King Sui, orang yang memimpin mereka adalah kepala Guild Petualang Hu Wei, Hu Yunlong. 4 lainnya adalah saudaranya. Mereka semua adalah tetua dari Guild Petualang Hu Wei. Biasanya mereka tidak melibatkan diri dalam urusan persekutuan, Yun Duan memberitahu King Sui. Di dalam kota seperti kota binatang surgawi, adalah suatu prestasi bahwa ada orang-orang dengan kemampuan seperti itu. Karena tempatnya cukup terpencil dan dekat Gunung Tiger Gorge, ada pro dan kontra. Itu bukan tempat yang luar biasa sehingga mereka tidak diserang oleh musuh kuat lainnya. Kamu ingin menikahi Yun Duan? King Sui memandang Hu Yunlong dan berkata dengan tenang. Berat, apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah Guild Petualang Hu Wei?
Hu Yunlong memelototi King Sui yang berkata dengan suara serius. Dia sudah sangat marah tetapi dia tidak terburu-buru untuk menebas lawannya karena dia pikir itu akan terlalu mudah pada pemuda itu. Tentu saja, tidak hanya saya tahu tetapi saya akan menghancurkan tempat ini. Hu Wenlong yang tidak berguna itu telah dibunuh olehku. King Sui tertawa, melihat kembali ke Hu Yunlong. Anggota klan Hu tercengang ketika mereka mendengar apa yang dikatakan King Sui. Ini seperti baut dari biru. Mereka tidak percaya pada awalnya, tetapi kemudian mereka berpikir tentang fakta bahwa Hu Wenlong belum kembali. Bisa jadi mereka saling merindukan tetapi jika demikian mengapa kedua orang ini punya nyali untuk berada di sini. Ledakan, ledakan. Burung api King Sui menembakkan bola api neter dan mulai membakar gedung-gedung. Api yang mengamuk dan suara bangunan yang runtuh menyebabkan kekacauan. Ada banyak orang di Huwei Adventurer Guild, dengan gedung-gedung yang runtuh. Kerumunan mulai mengelilingi mereka namun tidak ada yang berani mendekat. Saat itu, seorang pria parubaya berlari dengan cemas di depan Hu Yunlong dan membisikkan beberapa patah kata. Wajah Hu Yunlong langsung memutih seperti spray, dia menatap King Sui seolah-olah dia melihat mimpi buruknya menjadi hidup. AST-837 seperti pisau panas menembus mentega, hard toxin jimat. King Sui mendengar percakapan mereka dengan jelas. Pria itu memverifikasi informasi bahwa Hu Wenlong sudah mati. Lebih penting lagi, Hu Wenlong terbunuh dalam hitungan detik. Jika King Sui memiliki kemampuan untuk membunuh Hu Wenlong dalam hitungan detik, Hu Yunlong tahu bahwa King Sui juga dapat dengan mudah membunuhnya. Hei lihat, seseorang benar-benar pergi untuk membakar Huwei Adventurer Guild. Mereka pasti sangat kuat untuk melakukan itu. Beberapa orang bersorak gembira ketika mereka melihat dari kejauhan. Ya, saya pikir Guild Petualang Huwei sedang dalam masalah besar sekarang. Saya tidak sabar untuk melihat pertunjukan yang bagus. Seseorang segera menjawab. Persekutuan petualang Huwei telah melakukan begitu banyak kekejaman selama bertahun-tahun, ini pasti pembalasan dari surga. Hei, kecilkan suaramu. Jika Huwei Adventurer Guild memenangkan ini dan mengetahui tentang diskusi ini, mereka tidak akan mengampuni kita, seorang pria parubaya, yang diam, dengan cepat memperingatkan. Dendam apa yang kamu miliki terhadap Huwei Adventurer Guild? Hu Yunlong memandang King Sui, dia masih tidak bisa menerima bahwa King Sui benar-benar bisa membunuh Hu Wenlong. Karena kamu berani menggertak wanitaku. Jadi haruskah aku memusnahkan kalian semua? King Sui berkata dengan tenang. Hu Yunlong menatap kosong ke arah Yun Duan, yang berada sedikit di belakang King Sui. Dia belum pernah mendengar berita tentang wanita paling cantik di kota binatang surgawi yang memiliki hubungan romantis. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mempercayakan dirinya kepada pria yang begitu kuat dan yang begitu muda. Tidak heran mengapa dia tidak menyukai pria muda berbakat di kota binatang surgawi karena pria itu bahkan tidak layak untuk membawa sepatu pria muda ini. Dia mungkin melihat pria arogan itu sebagai orang bodoh yang kekanak-kanakan dan dia sendiri tidak sekuat itu. Yun Duan gemetar lagi ketika dia mendengar apa yang dikatakan King Sui. Apa yang dia maksud dengan itu? Dia adalah wanitanya. Kata-katanya keras dan jelas sehingga banyak orang di sekitar mereka semua mendengar apa yang dia katakan. Apa yang dia lakukan? Apakah dia mengumumkan hubungannya dengan dia? Yun Duan diam-diam mengamati pria di depannya. Bukankah aku sudah memberitahumu? Bagaimana bisa wanita cantik seperti itu tidak terikat? Seseorang menjelaskan mendengar apa yang dikatakan King Sui. Itu benar. Hanya pria luar biasa seperti itu yang layak bersamanya. Kali ini Huwei Adventurer Guild telah membuat langkah yang salah dalam memaksa Cloud Adventurer Guild. Kita bisa menonton pertunjukan yang bagus sekarang, orang lain segera berkata. Bersukacita dalam malapetaka yang akan datang dari Guild Petualang Huwei. Yang Laosan, jangan bicara terlalu keras. Bagaimana jika anggota dari Guild Petualang Huwei membalas dendam padamu? Seorang pria parubaya menasihati pria yang berbicara. Hehe, tidak bisakah kamu melihat bahwa bangunan mereka telah terbakar? Guild Petualang Huwei pasti akan dihancurkan hari ini. Orang ini tidak akan pernah membiarkan orang-orang itu melarikan diri. Yang Laosan membantah, tersenyum. Aku akan memberimu kesempatan untuk memberikan yang terbaik. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan bisa melakukan apapun, kata King Sui sambil menatap Hu Yunlong. Dia tidak ceroboh atau benar ketika dia mengatakan ini. Dengan lambaian tangannya, dia memanggil Diamond Gigantic Elephant miliknya. Dia ingin membuat kesan abadi dengan semua kekuatan yang dia miliki. Ini terutama agar tidak ada yang berani menargetkan Cloud Adventurer Guild bahkan setelah dia pergi, karena dia telah berjanji padanya bahwa dia akan aman. Selain itu, King Sui juga memiliki niat lain. Hu Yunlong mengambil pedangnya. Itu adalah pedang panjang yang bersinar dengan lampu hijau yang bergerak.
Ada semacam aura alami di dalamnya yang membuatnya tampak hampir hidup. Ayo serang dia bersama, bunuh dia. Hu Yunlong tiba-tiba berteriak dan bergegas menuju King Sui. Bahkan jika salah satu kalah, mereka harus menjaga martabat dan ketenangan mereka. Fakta bahwa mereka bahkan tidak bisa melakukan itu menjelaskan bahwa mereka sudah kalah. King Sui menjawab dengan tenang, mengeluarkan pedang biduknya. Karena lawannya menyerang lebih dulu, dia tidak perlu mempertimbangkan hal lain. Dia menampilkan teknik pedang kombinasi dan langkah klutmisnya bersama-sama, secara serempak. Ledakan, ledakan. Diamond Gigantic Elephant miliknya menggunakan Mighty Elephant Storm di tengah kompleks. Bangunan di sekitar mereka runtuh dengan cepat. Dampaknya begitu kuat sehingga sepertinya seluruh tanah akan hancur. Bahkan orang-orang di sekitar mereka terlempar beberapa ratus meter jauhnya. Rompi lapis baja bintang 7. Tanpa mengeluarkan dewa petirnya, King Sui langsung mengenakan rompi lapis baja bintang 7. Dia tidak akan memiliki masalah selama dia tidak menerima kerusakan pada titik vitalnya. Teknik pedang kombinasi 4 gerakannya sudah memberikan gambaran tentang kekuatannya yang luar biasa. Gelombang pedang ke-6. Mengambil kesempatan itu, dia langsung membunuh salah satu lawannya. Langkah Klutmis memberinya kehadiran yang hampir seperti iblis dalam pertempuran seperti itu. Dengan kecepatan King Sui, lawan-lawannya hanya bisa bereaksi pasif, itu berarti mereka hanya bisa berdiri di sana sambil dipukul. Dalam waktu singkat, setengah dari lawannya sudah dikalahkan. Kerusakan parah. Tanpa statistik tambahan dari dewa petirnya, kemampuan King Sui tidak jauh lebih tinggi dari orang-orang itu. Dia bahkan mungkin sedikit lebih lemah dari Hu Yunlong tapi dia punya banyak cara untuk menyingkirkan pria itu. King Sui berhenti sejenak. Membunuh bukanlah tujuan terakhirnya tetapi hanya sarana untuk mencapai tujuan. Yun Duan berjalan ke sisinya dan dia berbalik dan tersenyum padanya. Ayo kembali. Yun Duan tersenyum dan mengangguk. Hahaha, saat itu, tawa keras terdengar di udara. Tawa bergema dirusak dengan kebencian dan kecerobohan. King Sui bergeser di depan Yun Duan dengan cepat saat dia mengunci matanya pada posisi di depannya. Senyum tidak jelas muncul di wajah Yun Duan saat dia menatap King Sui, yang melindunginya. Dia memiliki begitu banyak kejutan hari ini dan dia benar-benar ingin memeluknya, pemikiran itu membuatnya tersipu. Banyak orang terkejut dengan tawa yang tiba-tiba itu. Bahkan orang bodoh akan tahu bahwa orang yang tertawa itu sangat kuat karena meskipun tawa itu beberapa ratus meter jauhnya, itu sangat keras dan menusuk telinga. King Sui mengeluarkan dewa petirnya tanpa panik dan terus melihat ke arah asal tawa itu. Seorang lelaki tua yang tampak kokoh berjalan ke arah mereka. Pakaiannya lusuh dan rambutnya berantakan. Ketika King Sui melihat lelaki tua itu, dia langsung mengerti situasinya. Orang tua itu telah berkultivasi dalam pengasingan. Wajah lelaki tua itu penuh dengan kesedihan ketika dia melihat puing-puing di sekitarnya. Kemudian, itu diganti dengan kemarahan. Akhirnya, dia memberi King Sui tatapan mematikan. Mengapa kamu melakukan ini? Karena mereka pantas mati. Kamu siapa? King Sui menatap lelaki tua itu. Orang tua itu jauh lebih kuat daripada Hu Wenlong sehingga King Sui mengeluarkan perisai surgawi emas valet miliknya. Mereka pantas mati. Haha. Lalu, kamu juga. Saya tidak tahu siapa saya tetapi orang lain memanggil saya Hulangsha. Mata lelaki tua itu bersinar karena marah saat dia melihat ke arah King Sui. Hah? Hulangsha, bukankah dia meninggal 20 tahun yang lalu, sembur Yun Duan. Kamu kenal dia? King Sui bertanya tanpa menoleh. 20 tahun yang lalu, dia adalah orang yang paling kuat di Hu Wei Adventurer Guild. Dia adalah ayah Hu Wenlong dan Hu Yunlong. Setelah dia datang dari Gunung Ngarai Harimau dengan luka serius, ada desas-desus bahwa dia meninggal sebelum dia bisa pulih. Saya tidak berpikir bahwa dia akan hidup. Yun Duan berkata dengan cemas. Setelah saya mengasingkan diri selama 20 tahun, saya tidak pernah menyangka bahwa wilayah saya akan benar-benar rata dengan tanah. Baiklah kalau begitu, biarkan saya melihat seberapa baik Anda. Pria tua itu mengeluarkan pedang panjang berwarna ungu sepenuhnya setelah dia menyelesaikan kalimatnya dan melambaikan tangannya. Mengaum. Tiba-tiba, seekor binatang iblis besar, seluruhnya berwarna merah, muncul di atas kepala lelaki tua itu. King Sui tertegun sejenak ketika dia menyadari bahwa itu adalah Jiao merah berkepala 4. Jiao merah berkepala 4 adalah variasi dari binatang fantastis. Jika itu adalah jenis lain dari Jiao berkepala 4, King Sui mungkin sedikit khawatir tetapi varietas merah ini tidak mengancamnya, karena spesialisasi Jiao merah adalah api. Tubuh King Sui memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap api karena dia memiliki api primordialnya. Api normal tidak banyak merusaknya, tetapi binatang iblis itu masih terlihat cukup menakutkan.
Jiao merah berkepala 4 panjangnya sekitar 100 meter. Ketebalannya kira-kira seukuran 3 tong air besar. Aura berapi-api menyelimuti tubuhnya saat bergerak dan uap panas merah mengalir dari 4 tanduk besar yang tampak menyeramkan. Udara di atmosfer sekitarnya menjadi panas terik, sedemikian rupa sehingga mereka yang lebih lemah tidak bisa mendekat. King Sui menyimpan Fury Bird-nya. Membawa Yunduan, dia melompat ke atas diamond gigantik elepan miliknya. Anak muda, gajahmu akan disembelih dalam hitungan detik oleh Jiao merahku, kata Hu Langsha dengan nada menghina. Aku hanya perlu sepersekian detik untuk membunuh cacing raksasa milikmu itu. King Sui tertawa, menatap lelaki tua itu. Dia memanggil 10.000 sabel valet beracun untuk melindungi Yunduan. Selanjutnya, dia memanggil Thunderous Beast miliknya. Saat King Sui memanggil binatang iblisnya, mata Hu Langsha menyipit. Dia sangat berpengalaman dan berpengetahuan sehingga dia bisa mengenali semua binatang iblis yang telah dipanggil King Sui. Kemudian, dia melihat anggota guild petualang Hu Wei yang mati. Dia punya perasaan bahwa ini tidak akan semudah yang dia pikirkan. Dungu, ayo temui kematianmu, lelaki tua itu mengacungkan pedang ungunya dan menyerang King Sui. Ingat, jangan turun. King Sui berbalik untuk melihat Yunduan dan kemudian dia mundur dengan cepat. Jimat surga turun. Pada saat yang sama, diamond gigantik elepan miliknya mengaktifkan Vajra Subdues Demons-nya. Mata emas berapi-api. Ki Kaisar. Efeknya segera mempengaruhi orang tua itu. Orang tua itu tiba-tiba berhenti. King Sui berdiri diam seolah-olah dia telah mengantisipasi bahwa lelaki tua itu akan berhenti. Dia kemudian menatap lelaki tua yang sekarang berjarak 20 meter darinya. Tubuh Hu Langsha bergetar selama beberapa saat, kedua matanya terkunci pada King Sui, tangannya di pedang ungunya bergetar. Kekuatannya telah dipangkas dari 9 bintang menjadi bahkan 6 bintang. Ketika kekuatan seseorang telah berkurang lebih dari sepertiga, bagaimana mungkin mereka tidak kaget dan panik? Dan pada saat ini, King Sui mengeluarkan jimat lain. Jimat racun jantung. Ini adalah jimat yang belum dia uji. King Sui tertawa melihat jimat racun hati di tangannya. Wanita di atasnya masih mempesona seperti sebelumnya. Dia melihat ke arah lelaki tua itu dan bertanya-tanya apakah efek serangan jantung dari jimat itu akan menyebabkan lelaki tua itu terlibat dalam rasa sakit dari kasih sayang masa lalu lelaki itu. Ketika King Sui telah mengujinya, dia mengingat semua wanita yang dia rasa bersalah. Ada juga saat-saat di mana dia melihat penglihatan di mana dia dibunuh oleh Di Chen dan Ye Chuge. Setelah itu, King Sui menemukan bahwa jimat racun hatinya akan membangkitkan emosi korban dan menenggelamkan korban dalam ketakutan. Halusinasi bisa tampak begitu nyata sehingga siapapun yang tidak memiliki energi spiritual yang kuat akan menjadi gila. Jimat racun hati ini bisa sangat efektif dalam pertempuran. Biaya menjadi bahkan sedikit terpengaruh olehnya adalah kematian yang pasti. Lebih penting lagi, itu tidak dapat dihindari, kecuali seseorang memiliki energi spiritual yang sangat tinggi. AST 838 Efek Jimat Racun Jantung, dua hati King Sui membuang jimat racun hatinya. Mustahil untuk menghindari Heart Toxin Talisman, seperti halnya untuk Descending Heavens Talisman. Karena itu, meskipun Hu Langsha mencoba menghindarinya, dia masih terkena. Kemudian, tertegun sejenak, wajahnya langsung memerah. King Sui melihat ekspresi Hu Langsha dan tercengang juga. Memikirkan bahwa seseorang yang begitu tua akan memiliki ekspresi seperti itu. Ini salah satu kegembiraan yang ekstrim, biasanya, seseorang hanya akan memiliki ekspresi seperti itu ketika dalam mimpinya, berhubungan dengan wanita yang tidak pernah bisa dia impikan untuk disentuh. Memikirkan bahwa lelaki tua ini akan memiliki ekspresi seperti itu juga. Tampaknya energi roh lelaki tua itu juga biasa-biasa saja. Semuanya terjadi hanya dalam sekejap dan King Sui menembakkan dua bola besi buram tanpa ragu-ragu. Bola naga kembar. Di saat genting ini, dengan King Sui telah menunda beberapa saat sebelumnya, lelaki tua itu mampu menghindari pukulan di tempat-tempat kritis tetapi bahu dan perut bagian bawahnya tertusuk. Meski lukanya cukup parah, namun tidak berakibat fatal. Orang tua itu memandang King Sui. Baru sekarang sedikit kejutan muncul di matanya. Pemuda ini adalah iblis. Memikirkan bahwa dia mampu menciptakan ilusi yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan akal. Membunuh. Tiba-tiba, dengan teriakan keras, lelaki tua itu melambaikan tangannya. Jiao merah berkepala 4, yang berada di udara, menerkam ke arah King Sui, keempat kepalanya yang besar memuntahkan api berwarna merah tua. Pada saat yang sama, ia mencabut ekornya yang besar seperti cambuk baja dari belakang King Sui. Hu Langsha dianggap lumpuh. Orang lain di sekitarnya masih tenggelam dalam pemandangan menakjubkan dari sebelumnya dan tidak merasakan bahwa King Sui telah melemahkan mereka.
Mereka hanya melihat seni jimat King Sui yang menyeramkan dan teknik senjata tersembunyi yang menakutkan. Berdiri di atas gajah berlian raksasa, Yun Duan menyadari bahwa pria ini telah memberinya terlalu banyak keheranan sepanjang hari. Apa levelnya yang sebenarnya? Bagaimana dia menghabiskan tahun-tahun ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Meskipun dia tidak mengerti, dia sekarang sangat terkejut. Guild Petualang Awan dianggap telah diselamatkan. Dirinya, keluarganya dan orang-orang dari Cloud Adventurer Guild sekarang semuanya aman. Bukankah ini tujuannya? Untuk mencapai tujuan ini, dia tidak peduli untuk mendorong dirinya sendiri ke neraka. Namun, dengan sangat cepat, dia melihat Jiao Merah berkepala 4 yang besar menerkam ke arah King Sui. Meskipun dia tahu bahwa dia seharusnya baik-baik saja, dia tetap merasa khawatir. Perasaan ini membuatnya mengerti bahwa tanpa sadar, dia sudah menguasai hatinya. Memikirkan bahwa jantungnya berdebar saat dia bergerak, membuatnya bahagia dan cemas. Melihat Jiao Merah berkepala 4 yang telah menerkam, King Sui berlari ke atas, menghindari ekor cambuk itu dan kemudian menembak ke bawah dengan cepat, melakukan Mountain Splitting Strike dengan Dewa Guntur di tangan kirinya. Ini adalah salah satu gerakan yang lebih kuat dalam teknik palu King Sui. Itu berspesialisasi dalam menyerang binatang iblis dengan ukuran lebih besar. Ini adalah serangan tremor yang memiliki efek area kecil. Serangan itu memiliki efek penetrasi dan dapat mengabaikan resistensi dampak dari armor pada level tertentu. Ledakan. Dengan palu yang diayunkan dengan kekuatan penuh, bahkan Jiao Merah berkepala 4 tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan teriakan ngeri. Itu melesat ke atas dan sekali lagi memuntahkan api berwarna merah ke arah King Sui. 4 aliran api berwarna merah menerkam ke arah King Sui seperti 4 ular sanca api besar. Kali ini, King Sui tidak menghindari mereka. Dia hanya mengedarkan kekuatannya ke tingkat maksimum dan mengedarkan teknik kuno, api yin yang hingga batasnya. Saat melakukan api primordial, dia harus mengedarkan teknik kuno, api yin yang. Pedang gelombang ke-6. Bum bum, api berwarna merah tua yang mengerikan menghantam tubuh King Sui tetapi pemandangan aneh terjadi. Api itu sepertinya telah memasuki tubuhnya dan pedang biduknya menebas salah satu kepala Jiao Merah berkepala 4. Dengan lolongan luar biasa yang menembus awan, salah satu kepalanya yang besar hancur, menyemburkan darah segar 10 meter ke atas yang akhirnya jatuh sebagai hujan. Meskipun Jiao Merah berkepala 4 tidak akan mati hanya karena kehilangan satu kepalanya, rasa sakit yang luar biasa itu akan membuatnya kehilangan ketenangannya dan kekuatan pertempurannya juga akan sedikit meningkat. King Sui sama sekali tidak khawatir tentang Jiao Merah berkepala 4 ini. Itu karena hal-hal yang berasal dari elemen api tidak berdampak padanya. Binatang iblis besar ini cukup kuat tetapi sangat disayangkan bahwa dia adalah lawannya. Itu dengan cepat dibunuh oleh King Sui bahkan tanpa bisa melepaskan 30% dari kekuatannya. Saat Jiao Merah berkepala 4 yang besar jatuh ke tanah, bumi bergetar. Itu juga mengumumkan akhir dari pertempuran dan mengejar kematian Guild Petualang Huwei. Tentu saja, Cloud Adventurer Guild juga langsung mendapat perhatian. Orang-orang juga khawatir tentang pria Nona Yun Duan. Dari mana orang ini berasal? Seberapa kuat dia? Orang tua itu sudah mati. Bisa jadi karena ketika dia melihat bahwa Jiao Merah berkepala 4 bukan tandingan King Sui, dia tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya sendiri. Meskipun dia tidak bisa menerima akhir ini, dia tidak punya pilihan lain. Setelah memasuki pelatihan pengasingan, apa yang menyambutnya pada hari pertama dia keluar adalah kematian. Dia mengira bahwa kali ini dia keluar, Guild Petualang Huwei akan menjadi lebih kuat sekali lagi dan bahkan mengendalikan seluruh kota binatang surgawi. King Sui memasukkan mayat Jiao Merah berkepala 4 ke alam Valet Jade Immortal. Adapun yang lain, orang lain akan mengurus mereka. Yun Duan melompat turun dari Diamond Gigantic Elephant dan dengan cepat berlari ke King Sui. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat wanita yang penuh perhatian padanya, King Sui tersenyum, aku baik-baik saja. Semuanya di sini telah diurus. Ayo kembali. Yun Duan tersenyum dan mengangguk. King Sui menyingkirkan gajah raksasa berlian dan memanggil burung api. Kali ini, King Sui ragu apakah dia harus menariknya ke atas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia lupa bahwa Yun Duan adalah seorang martial saint dasar dan bisa terbang. Namun, dia sepertinya mengabaikan masalah ini. Namun, saat itu, Yun Duan tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk King Sui. Wajahnya yang seperti batu giok putih memiliki sedikit kemerahan. Dia tidak menundukkan kepalanya tetapi memaksa dirinya untuk menatap mata King Sui. Ekspresi menolak namun ramah itu membuat jantung King Sui berdetak kencang. Mau tak mau ia memikirkan bagaimana kecantikan seorang wanita lebih fatal bila dilepaskan secara tidak sengaja.
Itu benar-benar bisa menarik seseorang ke kematian mereka. Sangat cantik. King Sui menariknya ke atas dengan tangannya dan melompat sementara burung api terbang di bawah mereka. Mereka berdua mendarat di Firebird dan kemudian terbang menuju Cloud Adventurer Guild. Kecepatan burung api stabil dan tidak terbang cepat kali ini. Pertempuran baru saja berakhir dan King Sui perlu menenangkan hatinya. Proses ini sangat penting bagi para pembudidaya. Ketika dia berada di persekutuan petualang Huwei, indera spiritual King Sui telah mencakup sekelilingnya dan dia bahkan bertanya kepada Yun Duan siapa orang-orang yang lebih kuat di persekutuan petualang Huwei. Pasti akan ada orang yang dia lewatkan dan mungkin ada cukup banyak dari mereka. Lagi pula, mereka memiliki begitu banyak orang dan King Sui belum mencapai tahap di mana dia kehilangan kewarasannya. Namun, mereka yang berhasil bertahan juga adalah mereka yang telah diputuskan untuk dilepaskan oleh King Sui. Sudah tidak ada pembudidaya yang kuat di antara mereka. Bahkan jika mereka ingin bangkit lagi, mereka tidak akan dapat mencapai tingkat yang sama tanpa beberapa ratus tahun. Bahkan di Firebird, King Sui tidak melepaskan tangan Yun Duan. Yun Duan membiarkan King Sui memegang tangannya. Sesuatu yang baik dia maupun Guild Petualang Awan tidak dapat menyelesaikannya, pria ini capai dalam waktu kurang dari setengah hari. Bahkan wanita paling rasional pun akan memiliki sisi emosional padanya. Dia sekarang mulai percaya bahwa dia memiliki kedekatan dengan King Sui. Dia juga mulai mempercayai apa yang dikatakan kakeknya sebelum kakeknya meninggal. Apakah dia benar-benar memiliki hubungan dengannya? Yun Duan menatap King Sui dengan linglung. Meskipun dia melihat King Sui, pikirannya tidak lagi tertuju padanya. Dia tenggelam dalam pikirannya sendiri. Namun, ketika King Sui melihat bahwa dia menatapnya dengan linglung, dia bisa mengatakan bahwa dia tenggelam dalam pikirannya. Dia sedikit mengencangkan cengkeramannya di tangannya dan tersenyum, berkata, "Mengapa kamu menatapku seperti itu? Anda ingin memakan saya?" Petik 2. Yun Duan tampaknya terkejut dengan inderanya dan ketika dia mendengar kata-kata King Sui, dia menegur, "Apa yang enak untuk dimakan?" "Kamu sangat enak." King Sui tersenyum dan berkata dengan lembut. Tubuh Yun Duan sedikit gemetar tetapi sedikit kekecewaan muncul di wajahnya, "Apakah kamu meremehkanku? Mengapa saya harus?" King Sui dengan cepat berkata. "Saya juga terpaksa melakukan ini. Aku belum pernah menyukai siapapun sebelumnya. Sejak saat itu aku tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain." Suara Yun Duan sangat lembut. King Sui dengan lembut memeluk Yun Duan. "Jangan terlalu banyak berpikir. Setelah bertemu satu sama lain kali ini, itu berarti bahwa afinitas kami ada di sana. Bahkan, sejak kita bertemu kali ini, aku tidak berencana untuk membiarkanmu meninggalkanku. Itu karena kamu hanya bisa menjadi wanitaku. Bagaimana kamu bisa begitu mendominasi?" Yun Duan mengangkat kepalanya dengan malu-malu dan bergumam. King Sui melingkarkan tangannya di pinggangnya, hatinya sangat tenang. Dia menundukkan kepalanya dengan lembut dan menanamkan ciuman di dahinya, "Duaner." Ini adalah pertama kalinya dia memanggilnya seperti itu. Bahkan King Sui sendiri merasa sedikit aneh. Namun, Yun Duan dengan lembut menjawabnya dan menyandarkan kepalanya di bahunya. "Duan petik terbalik kembali ke Istana Surgawi. Mengapa kamu setuju untuk menggunakan dirimu sendiri untuk membuat kesepakatan denganku?" King Sui bertanya. Tubuh Yun Duan menegang sebelum dia berkata, "Feng Clan telah menyelamatkan hidupku sebelumnya dan aku berhutang budi kepada mereka. Hanya dengan melakukan itu aku bisa pergi. Feng Wuji telah lama memperhatikanku. Namun, mereka tahu bahwa saya berasal dari benua tengah. Jika saya tidak melakukan ini, dia pasti akan mencoba untuk mendapatkan saya terlepas dari cara yang digunakan. Lalu apakah kamu menyesalinya?" King Sui tersenyum dan menatap Yun Duan. Saat itu, dia heran bahwa ini adalah pertama kalinya dia. "Kamu memikirkannya? Itu mungkin karena aku berutang padamu di kehidupanku sebelumnya." Wajah Yun Duan memerah. Memikirkan masa lalu telah membuatnya merasa sedikit bahagia karena mereka berdua bertemu sekali lagi. "Duan petik terbalik maukah kamu menjadi wanitaku?" King Sui berkata dengan lembut di sebelah telinganya. "Aku wanitamu." Yun Duan melingkarkan tangannya di leher King Sui dengan lembut. King Sui tidak berdiri pada upacara dan mencium bibir merah dan lembab itu, menanamkan ciuman di seluruh wajahnya yang tenang dan bermartabat. Sebelum dia menyadarinya, tangannya sudah berada di pantat indahnya yang bulat dan gagah. Perasaan halus dan melenting itu membuat King Sui memiliki keinginan kuat untuk segera memakannya. "King Sui." Yun Duan tersentak dan memanggil King Sui yang membuka pakaiannya. King Sui melepaskan tangannya, dengan tangan lainnya masih dalam pakaiannya, dia merasa sedikit menyesal. Bisa jadi karena dia sudah cukup lama tidak menyentuh wanita manapun dan tidak bisa menahan diri.
Dia berpikir bahwa Yun Duan akan menegurnya. Tapi reaksi Yun Duan sebelumnya juga cukup besar dan dia terengah-engah, wajahnya yang cantik tampak malu, kita akan segera tiba. King Sui melihat dan melihat bahwa mereka akan segera tiba di Cloud Adventurer Guild. Dia menyeringai, berkata, biarkan pintu terbuka untukku malam ini. Aku tidak bisa menahannya lagi. Kata-kata kasar seperti itu membuat wajah Yun Duan yang memerah semakin menggoda dan kabut samar muncul di matanya yang indah. Dia merasa sangat rumit, sedikit gugup, sedikit bahagia dan sepertinya ada sedikit antisipasi. King Sui tersenyum, satu tangan masih tersisa di pakaiannya, benar-benar merasakan puncaknya. Perasaan indah itu membuat hati King Sui gatal. AST-839 mengambil buah misterius sekali lagi King Sui hanya melepaskan tangannya dengan sangat enggan ketika mereka tiba di atas Cloud Adventurer Guild, membuat Yun Duan terdiam. Orang ini benar-benar tidak pernah puas. Memikirkan bahwa dia sudah membiarkan dirinya lepas seperti itu. Meskipun dia tampak sangat dewasa, Yun Duan merasa itu mungkin karena kesan pertamanya terhadapnya. Dalam pertempuran sebelumnya, dia sangat tegak dan dapat diandalkan tetapi ketika dia berhenti, dia akan terus memikirkan bagaimana dia ketika mereka kembali ke Istana Surgawi. Saat itu, dia sudah terlihat sedikit lebih dewasa untuk usianya tetapi dia masih sangat seperti anak kecil. Oleh karena itu, dia merasa bahwa dia sedikit memanjakan diri sendiri dan juga membiarkan dirinya sedikit memanjakan dirinya. Memikirkan bagaimana dia tampak seperti anak serakah sebelumnya. King Sui dan Yun Duan melompat turun dari burung api. Masih banyak orang di sana, kebanyakan dari Cloud Adventurer Guild. Melihat bahwa mereka telah kembali dengan selamat, mereka tahu bahwa masalahnya telah terpecahkan. Namun, Yun Clan dan beberapa anggota inti dari Cloud Adventurer Guild masih bergegas. Meskipun mereka sudah menebak apa hasilnya, mereka masih ingin mendengarnya langsung dari King Sui dan Yun Duan. Ayah, Ibu, Guild Petualang Hu Wei sudah pergi sekarang. Setelah mengatakan ini, Yun Duan memeluk wanita cantik itu dengan air mata di matanya. Meskipun dia diam, King Sui tahu bahwa dia menangis. Bagaimanapun juga, wanita keras kepala ini tetaplah seorang wanita. Hanya saja dia keras kepala dan tidak ingin menunjukkan sisi lemahnya padanya. Sorakan nyaring menyebar dan banyak orang pergi dari Cloud Adventurer Guild untuk menyebarkan kabar baik. Tidak ada yang bisa lebih bahagia dari ini. Beberapa tetua dari Cloud Adventurer Guild juga pergi. Mereka telah mengkhawatirkan hal ini sebelumnya karena ini tidak hanya menyangkut kehidupan mereka sendiri tetapi juga keluarga mereka. Kali ini, mereka tahu bahwa kegigihan mereka telah membuahkan hasil. Bukan karena orang dengan rasa kebenaran yang kuat tidak takut mati. Tidak ada yang tidak takut mati tetapi itu adalah masalah apakah kematian itu sepadan. Terlebih lagi, jika mereka ingin tetap hidup, dapatkah mereka menangani tanggung jawab yang harus mereka tanggung, serta dapatkah kesadaran mereka menanganinya? Faktanya, bagi kebanyakan orang, hanya saja mereka tidak dapat melewati diri mereka sendiri. Sekarang, mengetahui bahwa semuanya baik-baik saja, mereka juga bisa meletakkan beban berat di hati mereka. Menghembuskan napas panjang, beberapa lelaki tua itu pergi dengan gembira. Keponakan yang terhormat satu ayo kembali, pria berpenampilan terpelajar dan halus itu memandang King Sui dengan gembira dan berkata. Tentu saja dia dapat mengatakan bahwa pria ini tidak memiliki hubungan yang sederhana dengan putrinya dan dia juga dapat mengatakan bahwa putrinya menyukai pria ini. Situasi sekarang seolah-olah mereka telah meninggalkan neraka dan segera menuju surga. Alasan dibalik semua perubahan itu karena orang ini. King Sui, ayo, mereka sudah menyiapkan makanannya. Wanita cantik yang sudah menikah memegang tangan Yun Duan dan tersenyum saat berbicara dengan King Sui. Dia sekarang yang paling bahagia dari mereka semua. Anak-anak adalah hal yang paling penting bagi ibu dan jika anak-anak mereka tidak hidup dengan baik, para ibulah yang akan merasa paling buruk. Saat ini, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah mendengar kejutan besar ini. Yun Duan berdiri di samping wanita cantik yang sudah menikah, sesekali melirik King Sui, sambil tersenyum tipis. Pria halus dan wanita cantik yang sudah menikah, sebagai orang tua, secara alami memperhatikan adegan ini. Namun, ini adalah sesuatu yang ingin mereka lihat. Selain itu, tidak ada apapun tentang King Sui yang bisa mereka keluhkan. Bagaimanapun, jika bukan karena pemuda ini, semuanya akan hilang. Mereka puas dengan situasi saat ini. King Sui mengangguk dan pergi ke aula dalam bersama keluarga Yun. Secara alami akan ada orang yang akan memperbaiki dan merekonstruksi aula di Guild Petualang. Saudara King Sui, terima kasih banyak, Yun yang tersenyum dan berkata kepada King Sui. Yun Chi juga memandang King Sui dengan gembira. Kakak King Sui, apakah kakak perempuanku cantik? Yun Tong terkekeh dan bertanya.
Tentu saja dia. Apakah ada kebutuhan untuk bertanya? King Sui tersenyum dan menjawab. Sekarang, suasana hati semua orang santai dan dengan demikian percakapan mereka juga jauh lebih ringan. Mereka bahkan dapat mengangkat topik yang tidak terlalu membuat stres. Kakak King Sui dan kakak perempuanku sangat cocok. Yun Tong menyeringai, tampak sangat jujur dan lugas. Namun, sulit untuk menghubungkan penampilan tampan itu dengan seseorang yang sangat jujur. Adik laki-laki, jika kamu akan melanjutkan omong kosong itu, kamu bisa berlatih pedang denganku sebentar lagi, tegur Yun Duan. Baiklah, baiklah, aku akan berhenti. Yun Tong dengan cepat berkata. Dia tidak berniat menjadi karung tinju. King Sui tidak melihat kakak tertua Yun Duan. Yang terakhir mungkin terlalu malu untuk muncul di hadapannya. Mungkin baik untuk membiarkan dia menjauh untuk sementara waktu. Dia membuang pikiran ini ke samping. Ini adalah masalah keluarga Yun Clan. Dia sedang tidak mood dan tidak perlu diganggu dengan hal ini. Hidangan yang disajikan cukup banyak. Ini sudah larut malam dan sudah waktunya makan malam. Yun Peng dan wanita cantik yang sudah menikah dengan santai bertanya tentang situasi keluarga King Sui. Jika tidak, itu akan tampak seolah-olah mereka tidak menunjukkan minat, tetapi jika mereka terlalu banyak menyelidiki, itu akan membuatnya merasa tidak nyaman. Karena itu, mereka hanya mengajukan beberapa pertanyaan biasa. Namun, King Sui menjawab lebih banyak karena mereka akan bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi tanpa mereka bertanya terlalu banyak. Terhadap kesopanan King Sui, Yun Peng, wanita cantik yang sudah menikah dan orang-orang dari klan Yun semuanya sangat bahagia. Mereka menikmati makan bersama dan suasananya sangat bagus. Ketika seseorang dalam suasana hati yang baik, apapun akan terasa lesat. Mereka menyelesaikan makan malam sekitar 2 jam kemudian. Semua orang pergi setelah makan dan Yun Duan secara alami adalah orang yang membawa King Sui ke kamarnya. Namun, memikirkan kata-kata King Sui di siang hari, dia merasa sedikit gugup dan gelisah. Berjalan keluar dari aula, Yun Duan memimpin King Sui ke gedung. Meskipun gelap di malam hari, bulan dan bintang-bintang di langit serta batu-batu terang di sekelilingnya menerangi tempat itu. Tanpa sadar, mereka saling berpegangan tangan dan perlahan berjalan ke gedung lain. Meskipun jaraknya tidak jauh, mereka membutuhkan waktu yang sangat lama untuk berjalan. King Sui, berapa lama kamu akan tinggal di sini? Yun Duan tersenyum dan bertanya dengan lembut. Sekitar 3-5 hari. Atau mungkin aku akan pergi besok, King Sui memikirkannya dan berkata. Dia tidak ingin berbohong padanya. Dia ingin pergi ke Eastern Victory Divine Continent untuk mencari tanaman obat. Tentu saja, jika ada Sky Penetrating Grass yang berusia 5.000 tahun atau lebih, dia tidak keberatan tinggal di sini lebih lama. Jelas, jawaban King Sui sesuai dengan harapan Yun Duan. Dia tidak terkejut dan hanya tersenyum dan menjawab, maukah kamu kembali dan mencariku di masa depan? Setelah memperjelas hubungan mereka, mereka berdua sekarang jauh lebih intim dalam percakapan mereka. King Sui hanya mengatakan ini karena dia tidak akan tinggal lama. Selain itu, mereka sangat akrab dengan burung api, dengan dia yang mengungkapkan perasaannya terlebih dahulu. Anda wanita saya. Jika saya masih hidup dan punya waktu, saya akan datang dan mengunjungi Anda, King Sui tersenyum dan berkata. Jangan mengatakan hal-hal sial seperti itu. Yun Duan menutup mulut King Sui dan berkata dengan serius. Mereka berjalan masuk ke dalam gedung. Dia tinggal di tempat ini sendirian. Bangunan itu tidak terlalu besar, dengan total hanya 3 tingkat. Tidak ada kamar di lantai pertama. Hanya ada aula, dapur, kamar mandi dan semacamnya. King Sui, kamu bisa mencari kamar di lantai 2. Aku akan pergi mandi, setelah berjalan ke aula, Yun Duan berkata kepada King Sui. Ayo mandi bersama, aku juga ingin memilikinya. Sebelum Yun Duan bisa menjawab, King Sui menjemputnya dan menuju kamar mandi. King Sui, Yun Duan memanggil beberapa kali dengan malu-malu dan kemudian memasuki kamar mandi dengan King Sui menyeringai. Kamar mandinya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ada bak mandi besar yang panjang dan lebarnya 6 kaki dan dalamnya 4 kaki. King Sui mengisi bak mandi. Melihat wanita merah yang memerah di lengannya, King Sui memperhatikan bahwa dia sedikit gelisah saat ini. Dia sendiri merasa itu lucu. Dia tahu bahwa ini karena dia tidak begitu akrab dengan wanita ini, meskipun mereka telah menghabiskan malam bersama sebelumnya. King Sui masih menggendong Yun Duan tapi dia sudah mencium bibirnya sementara tangannya mulai melepaskan pakaiannya. Mungkin karena dia tahu bahwa King Sui akan segera pergi sehingga Yun Duan tidak menolak terlalu banyak dan membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Sangat cepat, mereka berdua menanggalkan pakaian.
Dia memiliki kulit putih salju yang indah dan sosok yang anggun dan melengkung. Dia hangat saat disentuh dan perasaan lembut membuat King Sui terpesona. Dia melepaskan bibir yang sedikit memerah dan membawanya ke bak mandi. Air di bak mandi hanya mencapai dada mereka, meninggalkan tubuh bagian atas Yun Duan di atas air. King Sui tidak bisa mengendalikan dirinya dan meraih puncak putih salju dan bulat. Wajah Yun Duan menjadi sedikit merah karena memerah dan karena panas dari uap. Dia terengah-engah dan ada pesona yang tak terlukiskan ditambahkan ke wanita anggun ini. King Sui tidak bisa menahan keinginan itu dan memeluknya, terhubung dengannya. King Sui memandangi wanita yang tidur di pelukannya yang memiliki sedikit kepuasan di wajahnya yang cantik. Dia memikirkan bagaimana dia menginginkannya berkali-kali sepanjang malam. Memikirkan bahwa wanita yang anggun seperti itu juga memiliki sisi gila padanya. Mungkin karena dia tidak akan tinggal lama sehingga dia hanya tertidur beberapa saat yang lalu. King Sui melihat ke langit. Itu sudah larut malam. Dia tidak berani bergerak karena takut membangunkan kecantikan dalam pelukannya. Hanya setelah Yun Duan tertidur lelap, King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal. Buah misterius kedua juga sudah matang sekarang. King Sui melihat dua buah misterius yang dia miliki sekarang. Rasio aliran waktu di alam Valet Jade Immortal telah meningkat sekali lagi, membuatnya lebih cepat untuk tumbuh-tumbuhan obat. Setelah beberapa kultivasi, King Sui berencana untuk menggunakan dua buah misterius. Ketika hanya ada satu, King Sui merasa bahwa peluangnya terlalu kecil. Dia takut itu akan terlalu menyedihkan jika dia gagal. Dia meletakkan kedua buah misterius di sebelahnya. King Sui masih sangat gelisah, jika dia cukup beruntung, dia mungkin bisa menembus lapisan surgawi ketujuh. Namun, King Sui tidak memiliki harapan yang begitu tinggi. Dia akan puas jika dia bisa mendapatkan beberapa kemajuan. Meskipun buah misterius hanya memiliki peluang keberhasilan 1%, ini hanya berlaku untuk orang lain. King Sui tidak tahu berapa tingkat keberhasilan untuk dirinya sendiri tetapi itu pasti akan lebih tinggi dari 1%. Dia memiliki alam Valet Jade Immortal yang diikat bersama dengan hidupnya. Hanya ini saja akan meningkatkan tingkat keberhasilannya sedikit. Selain itu, ia juga memiliki energi alam dan gunung yang tak bergerak. Sebenarnya, masih ada satu hal yang berhubungan erat dengan tingkat keberhasilan. Pemahaman. King Sui merasa bahwa tingkat pemahamannya masih cukup tinggi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memasuki pencerahan berkali-kali. Setelah mengedarkan teknik penguatan kuno untuk satu putaran, King Sui kemudian mengedarkan Unmoving Like a Mountain dan bahkan menggunakan jimat surgawi yang memperkuat, membawa kondisi tubuhnya sebaik mungkin. Energi alamnya beredar secara otomatis. Ada juga Diamond Key, Diamond Protection, Diamond Crossing Reverse dan lainnya. Dia kemudian mengambil salah satu buah misterius, membuang semua pikiran yang mengganggu, menenangkan pikirannya dan meningkatkan kecepatan di mana dia mengedarkan ki teknik penguatan kuno. Dia fokus dan mencoba memahami kekuatan dari buah misterius di tubuhnya. Waktu berlalu dengan lambat dan King Sui tidak bergerak sama sekali. Tangannya membentuk tanda saat dia perlahan mengendalikan ki teknik penguatan kuno di tubuhnya secara perlahan, secara bertahap menyerap kekuatan dari buah misterius. Setelah mengalami yang satu ini, King Sui mencoba yang terbaik untuk melakukan apa yang dia lakukan sebelumnya, berusaha keras untuk tidak membiarkan kekuatan buah misterius merembes keluar dari tubuhnya. 1. Sambutan hormat kepada seseorang dari generasi muda. Tidak harus terhadap orang yang memiliki hubungan darah. AST 840 Jantung Rock di tahap sukses besar, ditakdirkan menjadi. Semuanya tampak berjalan sangat lancar, setidaknya lebih dari upaya sebelumnya. Sebelumnya, dia merasa agak sulit dan dia menyadari bahwa kekuatan buah misterius bisa merembes keluar. Dan begitu itu terjadi, kekuatannya akan hilang. King Sui tidak tahu bagaimana rasanya bagi orang lain untuk mengambilnya tetapi dia merasa bahwa dia harus menyerap kekuatan buah misterius dengan kemampuan terbaiknya. Semakin dia menyerap, semakin tinggi tingkat keberhasilannya dan semakin besar keuntungan yang seharusnya dia dapatkan. Perlahan-lahan, aura di tubuh King Sui melambat. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya, wajahnya linglung dan kemudian dia tersenyum senang. Dia telah berhasil. Sekarang, King Sui menyadari bahwa selama dia mengendalikannya dengan baik, tingkat keberhasilan buah misterius pada dasarnya sangat tinggi. Bahkan bisa mencapai di atas 50%. Satu-satunya hal adalah butuh waktu yang sangat lama untuk satu buah misterius untuk matang dan bahkan dengan alam Valet Jade Immortal saat ini, itu akan memakan waktu lebih dari 2 tahun. Keberhasilan kali ini tidak memungkinkan teknik penguatan kuno untuk menembus lapisan surgawi ketujuh. Namun, salah satu teknik King Sui naik level. Kejutan ini membuat King Sui merasa sangat gembira.
Itu karena buah misterius telah membuat hati Rock King Sui mencapai tahap sukses besar. Menjelang akhir, ketika King Sui merasakan bahwa energi rohnya telah meningkat beberapa kali, dia tahu bahwa Heart of Rock-nya mungkin mencapai terobosan. Itu karena peningkatan besar pada energi rohnya dapat membuat kekuatan api primordial meningkat secara langsung. Seperti yang diharapkan, ketika dia melihat panggung kesuksesan besar untuk Heart of Rock menyala dalam kesadarannya, dia bahagia melebihi apa yang bisa digambarkan dengan kata-kata. Itu karena teknik pertempuran bentuk rock membutuhkan persyaratan yang sangat keras untuk mencapai tahap sukses besar. Waktu yang dibutuhkan tidak sebentar dan juga membutuhkan bakat, kesempatan dan tingkat pemahaman yang tinggi. Pada tahap sukses besar, Heart of Rock dapat memungkinkan kemampuan King Sui meningkat beberapa kali. Itu karena King Sui memiliki teknik senjata tersembunyi dan dapat sepenuhnya melepaskan kehebatan Heart of Rock. Itu bisa meningkatkan kekuatan api primordial sebanyak 5 kali lipat. Hanya memikirkannya membuat King Sui sangat gelisah. Seperti apa kekuatan 5 kali lipat? Kehebatan api primordial sudah bisa menjadi senjata hebat King Sui sebelumnya dan sekarang, itu telah melampaui sebagian besar serangan King Sui lainnya. Itu bahkan tidak akan kalah dengan senjata racun yang telah ditempa dengan racun 5 warna. Senjata racun bisa dibuang dan akan berkurang jumlahnya setelah digunakan. Mereka juga membutuhkan bantuan teknik senjata tersembunyi dan ada batasan besar. Secara keseluruhan, itu tidak sebagus api primordial. Bola api primordial menghabiskan banyak energi tetapi nyaman. Itu juga sangat fleksibel dan bahkan bisa diringkas menjadi bentuk pedang yang kekuatannya tidak bisa dirusak. King Sui juga bisa menyalurkan kehebatan api primordial melalui beberapa item misterius. Itu seperti bagaimana, di masa lalu, di kota 100 mil, dia bisa menggunakan jarum emas untuk menyalurkan api primordial dan membakar hati seorang kultivator Xiantian. Dia tidak tahu apakah jarum emas masih bisa menangani api purba seperti sekarang. Api primordial dapat memurnikan segala sesuatu di dunia tetapi untuk beberapa hal, waktu diperlukan. Misalnya, untuk memperbaiki jarum Cold Steel 10.000 tahun, perlu beberapa waktu bagi api primordial saat ini untuk mencapai sesuatu. Untuk dapat menyempurnakan segala sesuatu di dunia tidak berarti bahwa itu adalah sesuatu yang dapat dicapai dengan segera. Selain itu, ada banyak hal misterius di dunia yang memiliki ketahanan yang kuat terhadap api atau hal-hal yang tidak dapat didekati oleh api. Mutiara penolak api. Legenda mengatakan bahwa keberadaannya mirip dengan mutiara penolak air. Ia memiliki ketahanan alami terhadap api dan api yang mendekatinya akan didorong menjauh. Selain mutiara penolak api, dikatakan juga bahwa ada mutiara penolak bumi, mutiara penolak kayu, mutiara penolak logam, mutiara penolak petir. 5 elemen saling bertentangan dan masing-masing adalah harta yang sulit didapat. King Sui bahkan mengembalikan mutiara penolak air satu-satunya kepada kura-kura tua itu. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat, api, ketika menemukan sesuatu yang bertentangan, kekuatannya juga akan sedikit berkurang. Ada hal-hal yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk disempurnakan dan bahkan bisa memakan waktu bertahun-tahun. King Sui memikirkan pedang biduknya. Dia tidak yakin dari bahan apa pedang biduk itu dibuat, tetapi dia tahu bahwa api primordial sebelumnya tidak dapat mempengaruhi pedang biduk bahkan setelah membakarnya selama beberapa waktu. Oleh karena itu, dia merasa bahwa pedang biduk mungkin saja merupakan harta karun yang besar. Aku memiliki Cold Steel 10.000 tahun. Saya bisa mencoba ini. Aku ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki baja dingin 10.000 tahun. Memikirkan hal ini, King Sui penuh dengan antisipasi. Dia memiliki 10.000 jarum Cold Steel yang telah dia tempa dan karenanya tidak perlu menyiapkan bahan lain. Mengambil napas dalam-dalam, King Sui mengulurkan tangannya sejajar dengan tanah dan mulai mengedarkan api teknik kuno Yin Yang dan Ki teknik penguatan kuno miliknya. Sangat cepat, api berwarna abu-abu sepanjang 6 kaki muncul di tangannya. Ini mengejutkan King Sui. Untuk berpikir bahwa itu telah meningkat begitu banyak. Secara bertahap menyesuaikan kontrolnya, nyala api primordial di tangannya sekarang terus mengembang dan berkontraksi dengan suhu yang berdenyut. Bahkan udara pun terbakar, meninggalkan lubang hitam. Betapa kuatnya! King Sui tersenyum dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. King Sui kemudian mulai secara bertahap menyingkatnya. Ini adalah teknik dan dalam proses ini, dia harus bisa mengurangi waktu yang dihabiskan hingga batas terpendek. Hanya dengan begitu itu akan memberinya lebih banyak keuntungan ketika dia menghadapi musuh. Dengan pengalaman sebelumnya, dia menguasainya dengan sangat cepat. Namun, ketika dipadatkan seukuran kepala orang dewasa, itu telah mencapai batasnya dan tidak bisa dipadatkan lagi. King Sui merasakan 2 bola api besar di tangannya yang mencakup suhu dan kekuatan yang menakutkan di dalamnya. Pergi.
King Sui melemparkan mereka ke udara. Dua bola api berwarna abu-abu yang seukuran kepala manusia bertabrakan, menciptakan ledakan yang luar biasa. Langit menjadi hitam sesaat sebelum segera pulih. King Sui tahu bahwa bahkan jika lawannya berhasil selamat dari ledakan, dia akan dimangsa oleh kegelapan. Menarik keluar jarum Kotsteel 10.000 tahun dan kemudian menyalurkan api primordialnya, jarum Kotsteel 10.000 tahun yang setipis rambut sapi menghilang dalam waktu yang dibutuhkan seseorang untuk mengambil napas. Meskipun sangat bagus, itu terbuat dari 10.000 tahun Kotsteel. Waktu yang dibutuhkan untuk satu napas sudah cukup. King Sui sangat senang. Jika dia bisa menggunakannya, itu hanya sebentar juga. Sebenarnya, yang dibutuhkan King Sui bukanlah ketahanannya terhadap suhu tinggi tetapi dia membutuhkan bahan untuk dapat menghantarkan dengan cepat dan juga harus cukup kuat. Kalau tidak, itu bahkan tidak akan bisa menembus daging ahli. Terlebih lagi, jika dia bisa bertahan sebentar, dia bisa meningkatkan dampak penetrasi dari jarum Kotsteel 10.000 tahun. King Sui berpikir untuk menempa jarum Kotsteel 10.000 tahun yang sedikit lebih tebal. Menjadi kurus, jarum Kotsteel 10.000 tahun dapat digunakan untuk menembus pertahanan beberapa ahli. Bagaimanapun, bisa mengumpulkan kekuatan menjadi satu poin akan memungkinkan peningkatan kecakapan. Namun, siapa yang bisa melepaskan seluruh kekuatan mereka dalam jarum yang setipis rambut sapi? Oleh karena itu, sementara semua orang memahami teori ini, King Sui belum menemukan orang yang bisa mempraktikkannya. King Sui telah mengolah tinju cepat soliter selama bertahun-tahun dan bahkan telah memasuki keadaan pencerahan sekali. Selain itu, ini adalah teknik pertempuran kuno dan dia hanya memiliki pencapaian hari ini karena rasio waktu yang dia miliki di alam Valet Jade Immortal serta dia memiliki ketekunan yang luar biasa. Orang biasa tidak akan bisa menggunakan Kotsteel Needles yang setipis rambut sapi tapi King Sui bisa melakukannya. Dia hanya butuh beberapa latihan. Di tangannya, itu bisa menjadi jarum ajaib yang menyelamatkan nyawa, tetapi juga bisa menjadi jarum fatal yang merenggut nyawa orang. Di waktu yang tersisa, King Sui mencoba berlatih mengendalikan bola api primordialnya, mencoba yang terbaik untuk dapat memadatkannya lebih kecil dan dapat melakukannya dalam waktu yang lebih singkat. Secara keseluruhan, King Sui sangat puas dengan efek buah misterius kali ini. Lagi pula, jika seseorang terus mengolah Heart of Rock-nya dalam keadaan normal, orang tersebut mungkin membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk menerobos ke tahap kesuksesan besar. Itu juga membutuhkan pertemuan dan keberuntungan. Dia merasa bahwa dia pasti mendapat keberuntungan kali ini. Ini membuat King Sui berbalik ke arah buah misterius terakhir. Dia sangat ingin memakannya. Mungkin itu benar-benar akan membawanya ke lapisan surgawi ketujuh. Mimpi itu indah tapi kenyataan itu pahit. Terlepas dari apakah itu pil obat atau harta surgawi dan duniawi, akan ada periode penyangga. Semakin baik item, semakin lama periode buffer. Oleh karena itu, untuk sesuatu seperti buah misterius, itu akan memakan waktu setidaknya setengah tahun. Selain itu, semakin pendek durasi antara kedua konsumsi, semakin pendek tingkat keberhasilannya. Bagi King Sui, ini hanya beberapa hari. Sekarang, King Sui sedang memikirkan apakah dia harus menggunakannya untuk dirinya sendiri atau memperbaikinya menjadi pil takdir. Dia tidak dapat menggunakan Fate Pill untuk dirinya sendiri dan jika dia ingin memperbaikinya, itu untuk orang-orang di sekitarnya. Pada akhirnya, King Sui memutuskan untuk meninggalkannya untuk saat ini. Dia mungkin memiliki kebutuhan mendesak untuk itu nanti. Di sisa waktunya, dia fokus pada kultivasinya. Saat ini, suasana hatinya yang bahagia telah membuatnya untuk sementara membuang semua pikiran lain. Terobosan untuk Heart of Rock menyebabkan King Sui merasa sedikit arogan. Merasa puas, dia meninggalkan alam Valet Jade Immortal. Langit baru saja mulai cerah. King Sui telah menghabiskan separuh waktu di alam Valet Jade Immortal. Ketika dia pergi, Yun Duan masih tertidur lelap tetapi dia tahu bahwa dia akan segera bangun. Praktisi seni bela diri tidur ringan dan akan dapat merasakan gerakan dan waktu mereka tidur juga sangat singkat. Mungkin karena dia bersamanya atau terlalu lelah sehingga dia sekarang tidur nyenyak. Dia berjalan dengan lembut, duduk di samping tempat tidur dan memandangi wanita yang dia pikir akan berlalu dalam hidupnya selamanya. Bahkan sekarang, dia masih memiliki perasaan bahwa dia sedang bermimpi. Jika mereka tidak bertemu, Guild Petualang Huwei pasti akan memusnahkan mereka sepenuhnya. Wanita keras kepala ini pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk mencarinya, dia juga tidak akan berpikir bahwa dia akan mampu memecahkan masalah seperti ini. Ini adalah takdir. Mereka telah bertemu dan itu sebelum masalah ini muncul. Oleh karena itu, bahkan King Sui yang tidak percaya pada takdir dan afinitas merasa bahwa wanita ini diberkati oleh surga. Itu semua sudah ditakdirkan. Saat itu,
Yun Duan membuka matanya yang cerah. Ketika dia melihat King Sui, matanya sedikit berkedut. Bulu matanya yang panjang seperti kipas kecil dan sangat indah. Dia ditutupi selimut putih salju tipis, memberinya perasaan suci tambahan. Bersama dengan spray di bawahnya, dia tampak sangat bermartabat dan dia tidak bisa tidak memikirkan bagaimana dia memeluknya tadi malam. King Sui tersenyum dan mengulurkan tangannya, "Kamu sudah bangun. Kenapa kamu tidak tidur lebih lama lagi?" "Ah, bagaimana aku bisa tidur denganmu seperti ini?" Yun Duan mencoba menghindari tangan King Sui dan menegur. Setelah Yun Duan memohon untuk dilepaskan, King Sui tersenyum dan memberinya ciuman sebelum pergi. Dia masih melakukan latihan pagi seperti biasa dan ketika dia berjalan keluar dari gedung, dia melihat hutan bambu. Bambu hijau. Ada ruang yang cukup besar di tengah hutan bambu yang tinggi. Ketika King Sui masuk, dia menyadari bahwa energi alam di tubuhnya yang secara otomatis beredar sekarang bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Itu bahkan mulai menyerap energi alam di sekitarnya, meskipun pada tingkat yang sangat lambat. Apa ini? King Sui sekarang tercengang dengan pemandangan ini. Ketika dia menemukan hal yang tidak diketahui, dia pertama-tama akan merasa khawatir, bahkan jika itu adalah sesuatu yang baik. Kemalangan dan keberuntungan biasanya datang bersamaan. Tiba-tiba, tatapan King Sui jatuh pada hutan bambu di depannya. Di antara bebatuan pecah yang menancap dalam akarku, aku menggigit hijau gunung dan tidak akan melepaskannya. Dari arah manapun angin bertiup, saya tetap kuat, meskipun memberikan banyak pukulan. 1. Tidak tertekuk dan naik tajam dari permukaan tanah, seberapa kuat mereka menjulang ke langit. 2. Bambu memiliki kebenaran yang paling teguh. 3. Mungkinkah bambu dapat memelihara energi alamnya? 1. Sebuah puisi Tiongkok yang ditulis oleh seniman dinasti Qing bernama Zheng Xie pada lukisan bambu dan batunya. Terjemahan bahasa Inggris dilakukan oleh Zheng Banxiao, seorang pejabat di dinasti Qing. Yang terakhir ini juga mahir dalam kaligrafi dan lukisan serta di bidang sastra. 2. Upaya penerjemah yang lemah dan menyedihkan untuk menerjemahkan kutipan puisi Cina dari seorang pejabat dinasti Qing, penyair sekaligus pendidik. 3. Bambu selalu dilihat sebagai simbol integritas dan kebenaran.